Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama mengatakan, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulutku. Demikianlah hujan yang turun di padang pasir seolah-olah tampak tidak berguna, tetapi tetap melaksanakan apa yang dikehendaki Allah. Ibaratnya seperti Injil yang diwartakan dapat jatuh dalam hati yang keras dan kering, namun seringkali hujan itu bisa mengubah hati orang dalam hidupnya. Marilah kita mencoba menangkap pesan yang disampaikan Yesus kepada kita dalam Injil Matius dalam perumpamaan seorang penabur yang menabur di beberapa tempat. Sebelumnya kita lihat dalam bacaan kedua, Paulus menegaskan kepada kita bahwa untuk menerima keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita lewat Kristus, dibutuhkan kesabaran yang kuat dan teguh. Keselamatan kita yaitu pembebasan dari beban hidup yang berat yang menekan hidup kita, membutuhkan perubahan hati yang keras dan kering menjadi lunak dan lembut. Untuk menerangkan kebenaran dan nilai-nilai Kristiani sejati, Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan supaya mudah ditangkap dan dipahami orang. Dan dalam perumpamaan dalam Injil Matius hari ini, Yesus secara singkat menerangkan adanya 4 sikap dasar manusia. Yang pertama ialah orang yang tidak pernah mau menerima firman Allah. Matius 13 ayat 19. Yang kedua, orang menggambarkan orang yang percaya tetapi hanya sementara dan meninggalkan imannya karena ketakutan, tekanan, dan penganiayaan. Ayat 20-21. Ketiga ialah orang yang percaya namun dalam hatinya firman Allah digoncangkan oleh keraguan-raguan, ketidakpastian duniawi, dan tergoda harta kekayaan. Ayat 22. Akhirnya yang keempat ialah orang yang mendengarkan, mengolah, dan menanggapi firman Allah dalam hidupnya sehingga menghasilkan buah yang melimpah. Ayat 23. Demikianlah dalam Injil Matius ini, Yesus mengarahkan perhatiannya kepada orang-orang sebagai pribadi yang tahu bertanggung jawab kepada Tuhan. Dia harus berani selalu menyesuaikan segenap hidupnya dengan ajaran atau firman Allah yang selalu bagaikan hujan yang dicurahkan ke dalam hatinya. Saudara-saudariku, sabda atau firman Allah itu harus selalu diterima dan dihayati. Dan kita diajak makin meyakinkan diri bahwa sabda Allah tidak pernah sia-sia dan selalu menghasilkan sesuai dengan kehendaknya. Walaupun sepintas lalu seolah-olah benih firman Allah jatuh di tanah keras, kering, ataupun wadas, atau di tanah yang luas namun tidak menghasilkan hasil makanan atau minuman, atau juga di padang gurun di mana tiada nilai-nilai manusiawi yang mutlak dibutuhkan. Menghadapi semua itu, timbullah pandangan bahwa firman Allah gagal atau sia-sia. Firman Allah kerap kali jatuh di hati orang yang keras dan kering. Firman Allah diarahkan kepada semua orang, juga kepada mereka yang sombong, kurang berperasaan, kikir, dan merasa tahu segalanya. Kepada orang-orang ini seolah-olah sia-sia kembali kepada Allah. Tetapi dalam kenyataan bukan demikian. Semuanya telah direncanakan, akan pasti berhasil. Segala yang tampak sia-sia itu merupakan tanda atau bukti kasih dan belas kasihan Allah. Tanpa kita ketahui, akhirnya yang tampak sia-sia itu akan berhasil dan berbuah. Orang-orang berdosa kembali kepada Allah, meninggalkan dosa-dosanya. Memang kerap kali Injil ditolak atau dihina, bagaikan hujan yang turun dalam telinga atau pendengaran orang-orang yang hatinya bagaikan batu keras. Namun kendati adanya pertentangan ataupun tampaknya sebagai kegagalan, firman Allah yang diwartakan Yesus pasti akan menghasilkan buah yang melimpah. Di balik segala sesuatu yang merupakan hambatan, kekuatan kasih Allah yang diungkapkan dalam firman sabdanya akan mampu mengairi dan menyirami hati manusia sekeras atau sekering apapun. Maka, saudara-saudari, marilah kita sungguh berusaha agar hari demi hari kita terus berusaha membuat sabda atau firman makin terus berakar dalam hati kita.
Kalau kita makin mampu melihat lebih jauh, lebih mendalam, lebih terbuka, memahami apa yang difirmankan Allah kepada kita, baik lewat kitab suci, nasihat orang lain, maupun dalam peristiwa dan hidup kita sehari-hari, kita akan sungguh dapat memiliki hati yang subur, di mana pohon-pohon kehidupan bertumbuh dan berkembang. Amin.